Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam wa huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari Senin tanggal 17 Juni 2024, berdasarkan penetapan dari Kementerian Agama Negara Republik Indonesia, bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah tahun 1445, di mana umat Islam merayakan hari raya Idul Adha, yang mana pada hari ini akan dilaksanakan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pengurus Badan Takmir Masjid yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kurban Masjid Nur Ikhwan, yang selalu akan disampaikan oleh Ustadz Syahrudin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzana sakinata fi qulubina liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puja, puji, serta syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat sunnah Idul Fitri, karena berkat, nikmat dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman, Islam dan sehat walafiat yang sampai saat ini kita masih rasakan. Semoga langkah dan niat kita untuk hadir di Masjid Nur Ikhwan ini mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nur Ikhwan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya atas nama Ketua Panitia Idul Kurban 1445 Hijriah Masjid Nur Ikhwan menyampaikan beberapa laporan untuk penerimaan hewan kurban. Alhamdulillah, hewan kurban sapi yang diterima oleh Masjid Nur Ikhwan adalah sebanyak 12 ekor sapi dari 84 mudohi yang kita ini, dan kambing sebanyak 18 ekor. Alhamdulillah, insyaallah daging-daging hewan kurban itu akan kita distribusikan kepada warga Puri Pamulang yang berjumlah sekitar 596 orang, dan yang di luar Puri Pamulang ini kita juga distribusikan daging hewan kurban itu sebanyak 424. Untuk itu
Mari kita doakan bersama kepada para mudhahi jamaah Masjid Nurul Ikhwan yang telah memberikan amanah, yang telah memberikan kurbannya di Masjid Nurul Ikhwan ini. Semoga Allah balas dengan balasan kesabaran yang tinggi seperti kesabarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga Allah juga akan melipat gandakan pahala dari para mudhahi jamaah Masjid Nurul Ikhwan ini, dan akan dilipat gandakan lagi pahala-pahala tersebut. Ala hadinya wa lukiniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini juga saya atas nama panitia Idul Kurban, pengurus dari Yayasan Masjid Nurul Ikhwan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaan Idul Kurban ini dan sampai nanti pelaksanaan kurban, hewan kurban dan pendistribusian ada salah dan khilaf, mohon dibukakan minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan Idul Kurban 1445 Hijrah. Semoga kita semua kelak mendapatkan pahala kesabaran seperti kesabarannya pada Nabi Ibrahim dan Ismail. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita laksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Zarkasih Afif, dan Bilal akan dibawakan oleh Ustaz Husain Mala. Sallu sunnatan Idul Adha raka'atain jami'atan rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله
يعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معان الدين. رب اهتم لنا من قبل خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى قوله وفعله إلى الرشد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعملوا بطاعة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, hari ini hari yang diagungkan oleh Allah. Oleh karena itu mestinya juga kita mengagungkan dengan mengagungkan Allah di dalamnya. Allahu Akbar Allahu Akbar. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, apalagi di hari ini, dengan berupaya terus mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Beramal agar menjadi orang-orang yang bertakwa, karena dengan takwa itulah sebaik-baik bekal. Sebagaimana orang-orang yang berhaji tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, Allah memerintahkan untuk berbekal takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bertakwalah kalian semua kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Allahu Akbar Allahu Akbar.
momentum Idul Adha ini senantiasa Allah mengingatkan kita pada sosok agung Nabiullah Ibrahim alaihi salam wa Nabiullah Ismail alaihi salam. Beliau sosok yang mengajarkan kita tauhid kepada Allah dengan segala pengorbanan beliau, dan kita akhirnya menjadi orang-orang yang bertauhid dengan meneruskan risalah beliau, tentunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan beliau diabadikan dan kita juga sekarang melaksanakan itu. Sebuah pengorbanan di mana setiap usaha dan setiap kesuksesan, bahkan hidup sendiri, itu adalah pengorbanan. Al-hayatu aqidatun wa jihadun. Hidup adalah tauhid kepada Allah dan perjuangan dan pengorbanan. Maka sudah semestinya kita mencontoh kedua sosok ini dalam berjuang. Karena sebetulnya apapun yang kita keluarkan untuk perjuangan tidak akan sampai kepada Allah barangnya. Termasuk sembelihan kita. Kita sekarang berkorban, alhamdulillah, di masjid ini 13 sapi dan 20 kambing. Allahu Akbar. Ini sebuah pengorbanan. Kurban berarti mendekat. Niatkan ini semua untuk mendekat kepada Allah, dan tidak akan sampai daging dan darahnya. La yanalallaha luhumuha wa dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang kita harapkan dan Allah ambil dari itu semua adalah ketakwaan kita semua. Maka lakukan itu dengan nilai-nilai takwa kepada Allah, semata-mata ingin menjalankan perintah Allah, bukan daging dan darahnya untuk Allah, bukan. Dan itulah yang dilakukan oleh umat-umat sebelum datangnya Islam, termasuk mungkin di Jawa ini. Mereka membuang atau mensedekahkan atau menghadiahkan kepala kerbau, menghadiahkan apapun yang mereka sembelih untuk dewa-dewa mereka. Tapi dalam Islam, berkorban adalah niat untuk Allah, dan yang didapat oleh Allah adalah ketakwaan kita. Sementara dagingnya dibagikan kepada handai tolan, kepada tetangga, kepada kaum muslimin, muslimat. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu, sosok Nabi Ibrahim ketika beliau diuji oleh Allah, mungkin karena saking sayangnya sama anak yang ditunggu-tunggu, melupakan Allah, maka diujilah dengan mimpi-mimpi agar menyembelih Ismail. Dan dilakukan dan ditanya oleh Ismail, wahai anakku, aku bermimpi agar menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Maka Ismail pun menjawab, sebagai orang-orang dan anak-anak yang diyakini dan dibekali oleh tauhid, maka dia akan menjawabnya dengan tegas, wahai bapakku, lakukan yang diperintah, insyaallah aku orang-orang yang bersabar. Dengan itu berangkatlah mereka, dan diabadikan dalam Al-Quran. Mereka akhirnya pada posisi ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Begitu pisau nempel di lehernya, Allah ganti dengan domba yang besar.
inna hadha lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Ini ayat luar biasa, bahwa ketika diuji oleh Allah Ibrahim dan kita juga akan datang ujian-ujian itu, kemudian kita tetap teguh melaksanakan perintah Allah, wa fadainahu bidzibhin adzim. Yakinlah Allah akan mengganti apa yang kita korbankan, pasti diganti oleh Allah. Dan seketika itu langsung diganti dengan hewan sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan Allah jadikan Ibrahim sebagai orang-orang yang terus dikenal sampai kita dan sampai kiamat nanti. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Demikian juga Allah akan membalas setiap orang yang sama. Kata-kata Allah ini, wa kadzalika najzil muhsinin, demikian juga Allah akan memperlakukan siapapun yang melakukan kebaikan seperti Ibrahim, berjuang untuk agama Allah, memakmurkan masjid, memakmurkan syiar-syiar Islam. Siapapun mereka, kadzalika najzil muhsinin, akan sama diperlakukan oleh Allah. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan orang yang telah berbuat baik. Jadi jangan hitungan untuk Allah, karena Allah tidak pernah menghitung apa yang telah diberikan kepada kita. Jangan berhitung untuk Allah, karena Allah tidak pernah berhitung. Wa in tuhsu ni'matallah la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu sekalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah terhitung. Maka ketika Allah sudah memanggil kita dengan kurban misalnya, janganlah berhitung. Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan teguran yang keras. Man lahu sa'atun, siapa yang punya kelonggaran hari ini, falam yudahhi fala yaqrabanna musallana hadha. Siapa yang punya kelonggaran hari ini tidak berkurban, jangan dekat-dekat masjidku ini. Ini adalah teguran yang keras. Maka alhamdulillah, masjid ini sudah menampakkan orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang memakmurkan masjid ini, orang-orang yang senantiasa untuk berkorban. Dan tiap tahun jika kita ada kelonggaran rezeki, lain lagi kalau kita tidak ada kelonggaran rezeki, maka tidak ada masalah. Jangan sampai terjadi ada di suatu daerah berkorban seumur hidup sekali, akhirnya pada saatnya tidak ada yang berkorban. Ditanya kenapa tidak ada yang berkorban? Semua kita sudah pernah berkorban ya Ustadz. Merasa bahwa korban itu sehidup sekali. Padahal korban itu setiap tahun. Bila hari ini, hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, kita mempunyai kelonggaran rezeki. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-Qur'an wa dhikril hakim wa taqabbalallah minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الذي على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وأثنى بملائكة قدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض عنهم وارضهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر ولاة المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم على اليهود اللهم انصرهم على اليهود اللهم دمر اليهود اللهم مزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب يا رب العالمين اللهم اكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة من بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر